Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah bittiba'i awamirihi wa tinnabihi nawahihi. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya kita berhati-hati jangan berbuat kemaksiatan sekecil apapun dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sampai kepada beliau, keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima lam tana wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah sampai di surat An-Nisa. Yang kemarin kita sudah sampaikan di surat An-Nisa ayat ke-17. Di mana ayat ke-17 ini menyatakan sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka beramal keburukan dan kebodohan, kemudian dia bersegera bertaubat. Bersegera bertaubat di sini adalah ketika dia masih hidup di dunia dan belum meninggal dunia. Dan juga ada yang berpendapat bahwasanya bersegera bertaubat dalam waktu dekat adalah ketika orang itu nyawanya belum sampai di tenggorokan. Maka taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana, mengetahui siapa orang-orang yang bertaubat dan bijaksana di dalam menghukumi mereka, orang-orang yang berbuat salah kemudian bertaubat. Di ayat yang ke-18 sekarang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وليست tidak ada at-taubatu, taubat. Jadi tidak berlaku taubat itu lilladzina ya'maluna sayyi'at, untuk orang-orang yang mereka beramal keburukan-keburukan. Hatta idza, ketika sampai hadara hadir ahadahum, salah satu dari mereka mendatangi mereka. Siapa yang mendatangi? Al-maut, kematian. Ketika kematian sudah hadir, datang, qala, dia berkata, ini sesungguhnya aku aku bertobat al-an sekarang. Walalladzi, dan tidak pula untuk alladzina, orang-orang yang yamutuna, mereka mati, wahum kufar, sedangkan mereka dalam keadaan kufur kepada Allah, tidak masuk Islam, tidak beriman. Ulaika, mereka itu, a'tadna, kami janjikan, lahum, bagi mereka, azaban aliman, siksa yang pedih. Ayat ini secara umum terjemahannya adalah tidak ada taubat bagi orang-orang yang mereka beramal keburukan ketika nyawa atau kematian sudah hadir kepada mereka. Yang pertama itu. Kemudian yang ketika nyawa ini sudah hadir sampai di tenggorokan, ya, mereka baru mengatakan, saya bertobat sekarang. Itu tidak diterima. Sempat ngomong saya bertobat sekarang. Nah, itu tidak diterima. Dan tidak pula bagi orang yang dia dalam keadaan kufur. Dia mau meninggal, saya mut, gini, dia mut, saya mut, dia mau mati. Itu masih dalam keadaan kufur gitu. Nah, itu tobatnya tidak akan
diterima. Artinya dia tidak bertobat. Gitu. Mereka dijanjikan oleh Allah SWT siksa yang pedih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, di dalam tafsirnya penjelasannya adalah walaisatit taubah, yakni nafa subhanahu wa ta'ala ayyadkhula fi hukmi taibin min hadrihi al-maut wa sara fi hinil ya'is kama kana fir'aun hina sara fi ghamratil ma' wal gharq falam yanfa'hu ma adharu minal iman di anna taubah fi dhalikal waqt la tanfa'. Jadi di ayat ini walaysa taubah itu maksudnya peniadaan ya. Jadi ditiadakan gitu, ya orang libur itu maka hari ini ditiadakan. Berarti ditiadakan belajar mengajar artinya libur. Biasanya masuk ditiadakan maka berarti libur. Ya, biasanya orang itu diterima taubatnya, tapi di ini adalah ditiadakan. Nafi. Allah meniadakan mereka tidak dimasukkan dalam hukum orang yang bertaubat. Mestinya orang itu bertaubat diterima oleh Allah. Ketika orang bertaubat itu dia memohon kepada Allah, mesti Allah akan memberi taubat. Tapi Allah meniadakan, mengecualikan. Kepada siapa? Ketika hadir kepada dia kematian. Dia mau meninggal dunia. Meninggal dunia, dia berputus asa dan tidak sempat bertaubat sebelumnya. Baru nyawa sampai di tenggorokan sudah mau mati, dia baru bertaubat. Sebagaimana Fir'aun. Fir'aun itu ketika dia menimpa kepada dia itu gelombang air ya di laut, kemudian dia tenggelam, dia baru mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, gitu ya. Saya beriman sekarang. Gitu. Maka keimanan dia yang dia ucapkan itu tidak bermanfaat. Falam yang fak. Meskipun dohirnya nampaknya dia beriman bertobat pada waktu itu, tapi tidak bermanfaat. Ya. Jadi Fir'aun itu sebenarnya ketika mau meninggal itu sudah yakin dengan Allah SWT. Ya. Buktinya sebelumnya kan dia didatangi Nabi Musa, kemudian dikatakan dinasihatin supaya beriman, menyembah Allah yang satu, tidak percaya, kemudian menguji Nabi Musa dengan berbagai sihir ya, karena pada waktu itu ilmunya adalah ilmu sihir. Maka didatangkan sihir, dilawan dengan mukjizat. Sihir itu akhirnya orang-orang yang pandai di dalam sihir itu mengakui kalau yang dibawa Nabi Musa itu bukan sihir. Akhirnya mereka sujud dan beriman. Nah, kemudian oleh Nabi Musa dikirim kepada Fir'aun ini kata. Jadi semuanya tempat itu ada katanya. Ketika meminta kepada Nabi Musa, saya hilangkan kata, saya akan beriman. Berarti dia ada keyakinan percaya kepada Allah. Cuma sombong. Gitu. Ya, kadang-kadang orang itu begitu ya. Sebenarnya salut sama seseorang. Tapi karena kesombongannya, sehingga dia menahan gitu. Ada hijab. Sebenarnya dia mau masuk Islam. Tapi karena kesombongannya, tidak dapat dia masuk Islam. Jadi kesombongan itu menghalangi orang dapat kebaikan. Dapat apa? Kebaikan. Maka janganlah tahkiron ya, merendahkan atau menganggap enteng ya, orang lain yang merendah. Itu akan menyebabkan hidayah itu tidak sampai kepada dia. Gitu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi Fir'aun contoh yang tidak bisa diampuni oleh Allah SWT padahal dia sudah mau bertaubat. Apalagi yang tidak bertaubat gitu ya. Siapa itu? Temannya Fir'aun yang terkenal ya, Korun gitu. Korun itu kan tidak ada taubat bagi dia kan.
Karena dia tidak tobat. Oh, dia punya kekayaan yang luar biasa dengan mengatakan ini kaya, saya kaya itu karena kecerdasan saya ini. Gitu. Saya ini pinter, gitu. Dia mengatakan begitu. Saya bisa bisnis, kalian tidak bisa bisnis. Saya punya ilmu bisnis. Gitu. Ini bukan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Tapi karena kecerdasan saya. Jadi kalau jenengan semua ini mengatakan saya bisa begini ini karena saya cerdas. Gitu. Itu sebenarnya meniru Korun. Gitu. Dan kematian bisa menimpa kepada dia, tidak ada tobat bagi dia. Itu ya. Ini contoh ya, contoh. Maka tidak akan bermanfaat. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya wa amal kufaru yamutu ala kufrihim fala taubahta lahum fil akhirah. Jadi orang yang kafir dia meninggal, ya mau meninggal atau dia meninggal masih dalam kekufuran, maka tidak ada tobat bagi dia. Tidak ada tobat bagi dia di akhirat. Tunjukkan dalilnya mana? Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Huwal khulud. Jadi ulaika a'tadna lahum azaban alima ini menunjukkan kekekalannya. Jadi orang yang dia kufur, kafir ya, tidak mau iman, tidak mau Islam, itu selama-lamanya dia akan masuk di dalam neraka. Tidak ada tobat bagi dia. Meskipun itu bagus perbuatannya ya, menakjubkan. Kadang-kadang dia sedekahnya luar biasa. Kadang-kadang punya ilmu manajemen pendidikan anak, punya ilmu manajemen pendidikan keluarga, punya ilmu manajemen konflik, punya ilmu macam-macam gitu, yang bermanfaat bagi manusia. Bahkan mungkin kadang keluarga muslim mengambilnya manfaat dari teori dia atau ilmu dia. Tapi perjuangannya, usahanya, dakwahnya itu tidak bermanfaat. Tidak diganjar oleh Allah. Karena dia belum masuk Islam. Dia akan kekal di dalam neraka. Gitu ya. Nah, ini kata ulama demikian ya dalam tafsirnya. Wa in kana al-isyaratu biqali ila jami'il fa huwa fi jihatil asa adabun la khuludu ma'hu wa hadha ala anna sayyah ma dunal kufr laisa toba liman amila dunal kufr minas sayyah thumma taba indal maut wala liman mata kafiran fataba yaumal qiyamah. Jadi orang-orang yang dia berbuat buruk kemudian mau tobat ketika sudah mau mati, ini tidak diterima. Yang kedua adalah orang-orang yang kufur di dunia, gitu ya, dia tidak mau iman, itu tobatnya juga tidak akan diterima. Ada dua, ya. Tobat yang tidak diterima itu dua. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari dua-duanya ini ya, ketika bersalah sehingga bertobat. Gitu. Salah itu wajar, manusia itu diciptakan dalam keadaan salah kan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah itu bertaubat. Tidak ada yang sempurna kecuali yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun pernah bersalah. Contohnya Abasa wa Tawala. Jadi Rasul ketika itu berdakwah. Orang kalau saya sendiri mungkin ya senang ya mendakwai orang-orang kaya, orang-orang apa terkenal, tokoh-tokoh, itu kan kebanggaan tersendiri ya. Jadi karena ada orang-orang yang diharapkan itu wajar. Rasulullah pun begitu. Jadi misalnya murid saya itu profesor, doktor gitu ya. Wah, itu juga senang wah ini berarti saya ada sesuatu yang dia pengen mendapatkan itu. Seperti pondok saya alhamdulillah sekarang ada beberapa profesor anaknya dimasukkan ke pondok, berarti itu kebahagiaan tersendiri. Artinya mereka orang-orang yang punya ilmu itu anaknya rela untuk saya didik. Dia, mereka menganggap saya punya kemampuan. Gitu.
Itu kalau menjadi kesombongan, itu tidak faedah. Tapi kalau menjadi ketawaduan, itu Allah akan meninggikan derajatnya itu. Ya, Rasulullah pada waktu itu juga begitu. Jadi ini pembesar-pembesar cara kita mungkin ya perdana menteri, presiden dan sebagainya dakwah. Tahu-tahu ada orang buta datang. Ya Rasulullah, saya mbok dinasihatin saya. Bahasa kita itu kosek atau jana bahasa itu ya. Ya nanti dulu ini baru gitu. Nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur. Loh, ini ada orang yang buta datang kepadamu, dia sungguh-sungguh beriman, kamu malah nggak senang berpaling. Orang-orang yang kamu dakwai itu meskipun tokoh-tokoh, tapi dia sebenarnya nggak mau. Nah, itu kan bukti manusia biasa. Dan Allah menceritakannya itu. Subhanallah ya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dinasihatin oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Dan Rasulullah bertaubat ya hanya mengurusin ini Abdullah bin Umi Maktum ya yang beliau buta akhirnya didakwai sehingga menjadi orang yang iman dan taat kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ada tobat. Innama taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya tobat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya kepada orang-orang yang mereka berbuat keburukan kemudian bertaubat sebelum nyawa datang kepada dia atau selama masih berada di dunia. Ini ayat yang pertama ini turunnya kepada orang-orang yang mukmin. Kemudian innama taubatu 'ala Allah. Yang kedua ini kepada orang-orang munafik. Liwalaysa taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ah, yakni orang-orang yang mereka terus-menerus berbuat keburukan tidak segera bertobat kepada Allah. Ya, ketika datang maut baru dia saya tobat sekarang. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nanti akan berada di dalam neraka selama-lamanya itu. Ya, dengan kalimat dari Allah, ulaika atadna lahum adaban alima, ini dianggap oleh ulama menjadi ayat yang khulud ya, menyebabkan orang-orang kufar ketika mereka belum sempat bertaubat itu berada di dalam neraka. Baik, itu ayat yang ke-18. Barangkali ada yang sampaikan dulu sebelum lanjut ke 19. Jelas ya? Jadi tobat hendaklah kita lakukan terus sekarang. Ayat yang ke-19 sekarang. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halalnya, tidak boleh, lakum bagi kalian, antarisun, bahwasanya engkau mewarisi, an-nisa'a, istri dari keluargamu, karahan, dalam keadaan memaksa. Ini ayahnya meninggal atau adiknya meninggal gitu ya, itu diwarisin apa namanya, istrinya ayah, itu enggak boleh. Wala ta'duluhunna, dan janganlah mencegah mereka. Litathabu, bahwasanya engkau mengambil biba'dhi,
bahwasanya mereka mengambil biba'di dengan sebagian apa yang ataitumuhunna engkau telah berikan kepada mereka. Illa kecuali ayyatina bahwasanya mereka datang bifahishatin dengan satu kefahisyah. Mubayyinah yang jelas. Fahisyah di sini zina. Wa ashiruhunna dan pergaulilah mereka perempuan-perempuan itu bil ma'ruf dengan baik. Fa'in maka jika karihtumuhunna engkau membenci mereka, enggak senang kepada perempuan-perempuan istri-istri itu. Fasa maka barangkali mudah-mudahan antakrohu bahwasanya kamu membenci syai'an sesuatu wa yaja'alallah akan Allah menjadikan fihi padanya khairan kebaikan kasiran yang banyak. Jadi ayat ini secara umum menyeru atau memerintahkan kepada orang-orang yang beriman tidak boleh ya anak atau keluarga itu mewarisi warisan orang gitu ya, warisan orang, gimana kata-katanya, warisan itu kan harta benda gitu ya, tapi ini kalau ada istri manusia tidak boleh diwarisin gitu. Jadi misalnya saya punya bapak, kemudian bapak saya meninggal, maka ibu saya ini saya warisin gitu, nah, itu tidak boleh. Ibu tiri diwarisin juga tidak boleh. Dulu sebelum ayat ini turun itu ibu tiri itu boleh diwarisin. Ketika saya punya bapak menikah lagi, terus ibu saya udah meninggal, bapak saya ini menikah lagi dengan yang muda gitu ya, karena bapak sepuh kan meninggal dulu. Nah, yang dinikahi misalnya umurnya sebaya dengan saya gitu, maka saya tidak boleh mewarisin warisannya bapak ini, harta peninggalan bapak istri itu nggak boleh. Saya paham ya, maksudnya la yahilu lakum antarisun nisa itu begitu, karha dalam keadaan memaksa, tidak boleh. Secara umum begitu maksudnya. Dan janganlah engkau mencegah mereka untuk mengambil sesuatu yang telah engkau berikan kepada mereka. Jadi mereka mau mengambil kekayaan yang sudah diberikan itu jangan dicegah. Memang hak dia. Kecuali dia berbuat fahisha, kecuali dia fahisha, artinya seorang ketika melamar seseorang itu kan pakai mahar. Ya, ketika dia perempuan itu dicerai, ya, maka yang mencari laki-laki maka maharnya itu tetap jadi milik kamu, jangan mencegah untuk tetap dia miliki. Ya dia itu milik dia, gitu. Mahar itu. Tapi ketika yang berbuat pengen cerai itu adalah perempuannya, maka fahisyah ini nusus namanya, dia pengen bercerai dari suaminya, bukan talak. Nah, maka mereka perempuan itu harus mengembalikan mahar itu. Maka ada ilah gitu ya, kecuali. Kamu jangan cegah, tapi ketika dia melakukan keburukan, pengen cerai, dia harus mengembalikan. Gitu. Saya dipahami. Artinya secara umum begitu. Nah, insya Allah ada tafsirnya ya. Dan kemudian kalau melakukan keburukan dan jenengan masih senang itu wa asyiruhun bil ma'ruf. Ini disuruh untuk mempergauli, memperlakukan mereka dengan baik, yang menasihatin dan sebagainya. Maka jika engkau membenci mereka terhadap sesuatu ya yang jenengan itu memang tidak senang dengan perempuan istri itu. Ada sesuatu kan kadang-kadang ada senang, kadang-kadang enggak gitu. Nah, ketika tidak senang itu jangan sampai kita jadi membuat dia susah gitu loh. Karena memang barangkali Allah menjadikan sesuatu lebih baik bagimu. Jenengan bisa berdakwah, bisa menasihati. Itu secara umum begitu ya.
Artinya. Ya, sekarang tafsirnya la yahillu lakum antarisun nisaa karha. Ini masih ada kaitannya dengan uh, ayat sebelum yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Ya. Yang dimaksud di sini adalah nafi zalam anhunna. Tidak boleh kita berbuat kezaliman kepada mereka para perempuan. Istri-istri itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Ya. Jadi tidak boleh ada KDRT misalnya sekarang ya. Dulu ada KDRT apa enggak ya? Tidak boleh. KDRT itu enggak boleh ya, menyiksa istri, menyusahkan istri itu tidak boleh. Nah, kemudian ayat ini khitabnya tujuannya kepada li aulia walinya gitu. Wali dari siapa? Wali itu perempuannya itu. Ya, perempuan itu kalau mau menikah kan ada walinya. Ya, ada walinya. Wali itu kadang-kadang menguasai harta yang diwalini gitu kadang. Dulu itu begitu ya. Dia kuasa mutlak terhadap anaknya atau yang dia walinya gitu. Saya paham ya. Jadi misalnya ada orang mau melamar saya, perempuan ini, maka perempuan ini harus dengan wali. Nah, ini ayat ini ditujukan kepada walinya itu. La yahilul lakum warisatun nisa. Jadi tidak boleh kalian itu mewarisin perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya. Itu keluarganya sendiri mau mewarisin atau walinya sendiri itu mau mewarisin, tidak boleh. Sekarang tidak boleh, dulu pernah dibolehkan. Terus ada aturan Islam ini tidak boleh ya. Kalau tadi sudah saya sampaikan di awal, kadang-kadang suami itu menikah dengan yang lebih muda. Ya. Padahal dia sudah punya anak, anaknya jenengan misalnya. Nah, ketika ayah jenengan itu sudah meninggal kan istrinya masih muda gitu. Itu diwarisin gitu ya. Supaya nanti hartanya ikut terwarisin, kemudian perempuannya itu juga terwarisin. Jadi masih utuh gitu. Tujuannya begitu. Maka di dalam Islam itu layahilu, tidak boleh gitu ya. Saya dipahami ya. Ini subhanallah. Ya, Islam itu begitu luar biasa ya. Ya, kanu idama terrojulu kana aulia ahakku bi imro'atihi. Dulu ketika seorang suami itu meninggal, maka istrinya ini menjadi haknya walinya. Itu dulu ya. Insya'a ba'dahum tazawajuha. Kalau dia menghendaki, dia akan menikahi sebagian istri yang ditinggal mati itu. Wa insya'u kalau dia menghendaki ya zawajah, dia menikahkannya kepada orang lain gitu. Wa insya'u lam yatazawaj. Ya, kalau dia menghendaki ya perempuan yang ditinggalkan itu tidak dinikahkan, katanya terus membujang. Itu kekuasaan dulu itu begitu. Fahum ahakum biha min ahliha. Fanuzilat hadhil ayah fidzalika. Jadi dia merasa itu menjadi kekuasaan dia sehingga apa yang dia lakukan itu tergantung kepada dia sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan Islam itu mengatur sehingga kehidupan menjadi lebih baik. Perempuan itu tidak dihinakan. Maka dimuliakan dengan turun ayat ini. Tidak boleh bekas atau mantan istri itu dinikahi oleh walinya sendiri. Baik, ini ya ayat ini berkenaan dengan demikian ya. Mana waktu ya. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di kajian berikutnya. Ini sebelum selesai, tapi sedikit bahwasanya orang-orang beriman itu tidak dibolehkan mewarisin bekas istri ayahnya atau
orang yang diwalinya itu. Meskipun dalam keadaan memaksa ya tidak boleh. Baiklah, sakit dipahami ya? Paham betul? Jelas betul ya? Jelas ya? Ya mudah-mudahan bisa dipahami sehingga kita jadi paham bahwasanya warisan istri itu enggak ada. Adanya adalah warisan harta benda. Jadi ya, diwarisin itu ya dinikahin atau tidak dinikahin, tapi dia dimilikin gitu lah. Kayak budak itu. Namanya diwarisin. Warisan itu kan harta miliknya mayit. Nah, maka istilah waris itu menjadi hak milik dia. Artinya ketika diwarisin itu dia berhak untuk menikahi, berhak untuk dinikahkan orang lain, berhak untuk dibiarkan. Namanya mewarisin. Begitu juga harta. Harta ini boleh berhak saya pakai, boleh tak kasihkan orang, atau harta ini tak biarkan. Karena perempuan dianggap harta. Namanya mewarisin itu begitu. Jelas nih, masuk. Nah, begitu. Jadi orang tua mau nikah lagi. Yang kita nikah di mahram. Nah, kalau dulu enggak. Jadi yang dulu ketika ayah menikah lagi, kemudian ayah nikah, terus jenengan pek kan, ya ini dulu boleh. Tapi oleh Allah SWT setelah turun ayat ini sudah tidak boleh lagi. Paham? Yang masih hidup itu mahram. Iya, setelah meninggal pun mahram. Enggak boleh dinikah. Karena itu ibu kita. Karena ibu kita. Seperti ibunya istri ya. Ketika orang itu menceraikan istrinya, maka ibunya istri dengan orang yang menceraikan itu masih mahram. Tidak ada bekas mertua itu enggak ada begitu. Warisan mertua juga enggak ada. Bekasnya itu enggak ada. Kalau bekas istri ada. Bekas suami itu ada, mantan. Gitu. Mantan istri, mantan suami. Mantan mertua enggak ada dalam Islam. Dia tetap orang tua kita. Masih mertua. Tidak ada bekas mertua, enggak ada. Jadi berbuat baik kepada dia, ya boleh. Saya dimami. Meskipun sudah cerai dengan seseorang. A dan B ini nikah. B ini kan punya orang tua. Ini juga punya orang tua kan. Nah, orang tua mereka masing-masing itu masih jadi orang tuanya masing-masing. Tidak ada bekas. Tapi kalau ini pisah itu sudah mantan gitu. Saya dipahami. Dalam Islam tidak ada mantan mertua enggak? Kalau kita sudah menikah, maka orang tua istri kita itu kan jadi orang tua kita. Iya. Mertua gitu. Ya istilah kalau dalam Jawa mertua. Ya, ya tetap orang tua. Itu orang tua. Mertua, mertua artinya dia apa orang tua istri. Jadi orang tua kita ya. Kita walaupun sudah cerai tetap orang tua kita. Kita harus berbuat baik maksudnya. Jangan sampai tidak berbuat baik. Kepada mantan pun juga harus berbuat baik ya. Tidak boleh cerai terus kemudian ini juga nggak boleh dibenci, nggak ada. Karena memang cerai itu sesuatu yang sangat disenangi oleh syaitan, dibenci oleh Allah. Itu cerai itu gitu. Maka diusahakan kalau nanti ayatnya belakang itu kan fa'asa'an takrohu syai'an itu. Jadi kadang-kadang ada masalah kan. Subuh punjul ya. Astagfirullah. Saya kira sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu anna alayhi wa atrafan nahar. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna kitab. اللهم أصلح لنا في ديننا وأصلح لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد alhamdulillah rabbil alamin. Ada sesuatu yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
makmur bagus. Itu bugis itu Pak Eko. Nomor